Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Henryko Syahkohar, Mahira Armi Wihandani, dan Fatihati Rizkia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Etika Jurnalistik Penyiaran dalam Era Kapitalisme dan Etika Profesi Bidang Komunikasi Penyiaran. Dengan sub pembahasan pengertian dari etika, etika jurnalistik, penyiaran, etika jurnalistik penyiaran, dan era kapitalisme. Etika sendiri dalam bidang filsafat dikenal sebagai bidang moral, yang membicarakan tentang refleksi berbagai pendapat, norma-norma, istilah-istilah moral. Sehingga etika sendiri adalah pedoman atau kaidah yang dipergunakan oleh suatu komunitas tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan dalam perspektif global, etika yang dibutuhkan dunia adalah ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan, teknologi yang disertai kekuatan spiritual, industri yang dibarengi dengan ekologi dan demokrasi yang bermoral. Etika jurnalistik, pedoman atau kaidah yang mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kerja jurnalistik, mulai dari proses pencarian, proses produksi, sampai publikasi. Setiap kerja jurnalistik haruslah selalu menemukan jawaban atas pertanyaan, mulai dari bagaimana seharusnya media membawa diri dalam pekerjaan jurnalistik, bagaimana seharusnya media bersikap, dan tindakan apa yang harus dilakukan dan dikembangkan oleh media sehingga media berhasil mengembangkan fungsinya sebagai media informasi. Pengertian penyiaran. Penyiaran merupakan kegiatan pemancar luasan siaran melalui siaran pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah televisi dan radio, terdiri atas lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Etika jurnalistik penyiaran. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran bahwa pedoman etik dan praktek penyiaran meliputi kewajiban-kewajiban dan larangan bagi lembaga penyiaran dalam menjalankan usaha penyiaran yang dikenal luas dengan istilah P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dasar ditetapkannya P3SPS adalah nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik standar profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta perundang-undangan yang berlaku. Era kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme selalu berhubungan dengan upaya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk akumulasi modal. Secara sederhana, era kapitalisme dianggap sebuah era yang penuh kompetisi dan dengan asumsi yang besar dan kuat. Sehingga media penyiaran berusaha meningkatkan profit atau mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan. Dilematis ini antara idealisme dan bisnis terus berlangsung dan menjadi tantangan bagi owner atau jajaran lembaga penyiaran untuk menjalankan bisnis tanpa mengabaikan idealisme. Undang Penyiaran Nomor 32 memberikan solusi terhadap ambiguitas tersebut dengan jalan mendemokratisasikan penyiaran yang bersifat desentralistik dengan prinsip diversity of content dan diversity of ownership serta semangat lokalisme. Selanjutnya ada etika profesi komunikasi penyiaran yang akan membahas mengenai profesi dan juga etika komunikasi penyiaran. Apa itu profesi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Dalam pengertian ini dapat dipertegas bahwa profesi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Sedangkan etika komunikasi penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Indonesia, Bab 5, Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 48. Berisikan 1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. 2.
Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun dan bersumber pada nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. 4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa hormat terhadap hal pribadi, kesopanan dan kesusilaan, pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, penyiaran program dalam bahasa asing, ketepatan dan kenetralan program berita, siaran langsung, dan siaran iklan. 5. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran. Pasal 49 KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 3 sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Bab 6. Peran serta masyarakat. Pasal 52 ayat 1, setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau memantauan lembaga penyiaran. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang merugikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.